Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita masih berbicara tentang akhlak pribadi. Salah satu di antara akhlak pribadi adalah istiqamah. Istiqamah atau jalan lurus, komitmen konsisten. Istiqamah ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Suatu hari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairak." Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam. Alladzi la as'alu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali kepadamu ya Rasulullah. Ajarkan kepadaku Islam itu seperti apa?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah." Jadi jawaban Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, kalau mau tahu tentang ajaran Islam maka berimanlah, dan yang kedua adalah istiqamah. Ini mengawali dari pelajaran kita tentang istiqamah dengan sebuah hadis dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu istiqamah? Secara bahasa, istiqamah itu artinya tegak lurus. Dalam kamus bahasa Indonesia, istiqamah itu adalah sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen dia. Dalam pengertian akhlak, istiqamah itu apa? Istiqamah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi dalam pengertian akhlak, istiqamah itu adalah
sikap teguh di dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Itulah istiqamah. Istiqamah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi juga Rasulullah memberikan nasihat iman dan istiqamah. Dalam surat Fussilat ayat 6 Allah berfirman, "Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin." Katakan, innama ana basyar, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Basyarun mithlukum, manusia biasa. Yuha ilayya, tetapi aku diberi wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu, beristiqamahlah kamu kepadanya. Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kamu semua kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik. Di dalam surat Hud ayat 112 Allah berfirman, fastaqim kama umirt, beristiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'ak, bersama orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Surat Hud ayat 112. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali kita bisa diskusikan. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi adalah seorang sahabat. Definisi sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, karena dia adalah seorang sahabat. Tetapi mengapa sahabat masih bertanya tentang Islam padahal dia sudah menjadi seorang Muslim? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua hal: beriman, dan yang kedua beristiqamah. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tadi untuk membaca syahadat lagi? Sebetulnya bukan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi agar beriman, agar supaya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi memperbarui terus keimanannya. Mengapa memperbaharui terus keimanannya dalam hidup ini? Karena iman dalam hadis Rasulullah disebutkan yazdad wa yanqus. Karena iman itu sekali waktu dia bertambah, dan sekali waktu iman itu berkurang. Kapan bertambah? Iman bertambah ketika kita melakukan amal-amal saleh. Insya Allah iman kita akan bertambah. Tetapi kapan iman kita akan berkurang? Iman kita berkurang ketika kita melakukan amal-amal, kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan kedurhakaan, maka iman kita akan berkurang.
Khawatir kalau kita terus berkurang keimanan kita, bisa jadi keimanan kita akan lari dari hati dan diri kita. Inilah yang dikhawatirkan. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, hai Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, berimanlah kamu, perbaharui terus dalam setiap hari keimananmu, karena iman itu akan bertambah suatu saat, iman itu akan berkurang suatu saat. Karena itu iman juga di dalam hal ini adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna ini ada 3 dimensi. Pertama adalah dimensi hati, yang kedua adalah dimensi lisan, dan yang ketiga adalah dimensi amal. Orang yang beriman dia harus istiqamah, menjaga keimanan kita dalam 3 dimensi ini, yaitu seorang mukmin hendaklah menjaga kebersihan hatinya. Jangan sampai hati kita menjadi kurang beriman. Yang kedua, menjaga kebenaran lisan kita. Apa yang kita ucapkan itu benar. Dan yang ketiga, menjaga kesesuaian perbuatannya dengan ajaran Islam. Inilah 3 dimensi kita jaga keimanan kita. Atau kalau boleh dikatakan, kalau iman itu adalah at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal af'al bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mau mengamalkan ajaran. Maka iman yang seperti itu kita pegang teguh. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hati kita benar-benar hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisan kita mau mengatakannya. Dan yang ketiga, amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita yakini dan yang kita katakan. Nah, inilah kadang-kadang kita bilang saya sebagai seorang muslim, tapi kadang-kadang mohon maaf, sholat pun kadang-kadang bolong-bolong. Bahkan sholat pun kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau bulan puasa Ramadan, dia tidak berpuasa. Menjadi seorang muslim, dia masih tidak bisa dipercaya. Khianat. Dia suka melakukan fitnah, dia suka melakukan gosip. Dia sebagai seorang muslim, jangan sampai seperti itu. Sebagai seorang muslim harus komitmen, konsisten dia sebagai seorang muslim, menjaga hati kita, menjaga lisan kita dan perbuatan kita sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah riwayat Ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa Rasulullah SAW suatu hari membuat garis lurus di hadapan para sahabatnya, buat garis lurus. Di samping kanan kirinya membuat garis-garis yang belok-belok. Apa Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? Yang garis lurus ini, garis inilah Islam. Yang bengkok-bengkok ini adalah garis-garis yang kadang-kadang setan mengganggunya. Inilah hati-hati. Sehingga dalam sebuah surat Al-An'am 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan lurus itu.
Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum fi sabilillah, fi sabilihi, sehingga kamu bercerai-berai dengan jalannya. Ikuti jalan yang lurus, ikuti dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya, ikuti. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok-bengkok itu, nanti kamu bercerai-berai. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah mewasiatkan kepada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan agama, jalan Islam. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa buah istiqomah itu? Di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32 Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu beristiqamah, komitmen, konsisten, tatanazzalu alaihil malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat berturun kepada mereka sembari mereka mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun, bergembiralah dengan surga yang memang disediakan, dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kamu nanti di surga mendapatkan apa yang dapat memuaskan hatimu. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta, yang kamu doakan. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mana yang lebih baik perkataannya kecuali perkataannya yang mengajak ke jalan Allah dan mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Di dalam ayat ini, maka buah daripada istiqamah adalah yang pertama, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan rasa sedih. Tentu sedih yang negatif. Dia tidak takut menghadapi masa depan, dan dia tidak sedih apa yang telah terjadi masa lalu. Orang yang istiqomah tidak takut menghadapi masa depan, dan masa depan tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus takut menghadapi masa depan? Sehingga kadang-kadang orang mengatakan nanti masa depanku seperti apa? Insya Allah kalau kita berjalan di atas jalan rel Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan juga di akhirat. Tak usah takut. Kemudian yang kedua, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Allah kami yang akan menjadi pelindungmu dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Allah menjanjikan lagi, siapa yang menjadi pelindung kita? Allah. Tidak usah takut dan tidak usah sedih. Yang ketiga tadi dikatakan, kita akan mendapatkan surga, dan kita ini nanti akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan memuaskan hati kita. Di dunia ini tidak ada yang dapat memuaskan. Bahkan kalau kita mencintai dunia, bapak-bapak ibu, tidak akan puas. Sudah punya satu, minta dua, minta tiga. Kapan? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, nanti kalau sudah mulutnya disumbat dengan tanah, baru dia puas. Artinya apa? Artinya kalau sudah mati, ya sudah. Itulah kalau kita mencari. Begitu juga suatu hari Abdullah bin Umar membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan gunung Uhud. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Hai, bagaimana kalau kamu diberi harta seperti gunung Uhud besarnya?" "Ya, saya senang sekali ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, begitulah orang sudah diberi ini besarnya, minta yang kedua, minta yang ketiga. Kapan selesainya? Ketika mulut itu sudah disumbat dengan tanah, baru dia tidak minta, tidak rakus lagi. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi apa yang tidak puas di dalam kehidupan kita, yaitu dunia. Yang kedua adalah ilmu. Orang punya ilmu, cari ini lagi, cari ini lagi, cari ini lagi, belum puas. Jadi ilmu juga belum puas. Seorang punya ilmu, terus akan mencari, terus akan mencari. Ya. Tapi bagaimana kita sebetulnya mengamalkan itu sehingga ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dikatakan iman dan kemudian istiqamah. Jangan lupa di dalam kehidupan ini banyak tantangan-tantangan hidup. Keimanan tidak bisa begitu saja tanpa diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hal ini, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup manusia hanya mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Artinya tidak cukup kita hanya mengatakan beriman sebelum keimanan kita ini diuji. Apa ujian keimanan? Dua hal ujian keimanan. Pertama adalah seseorang diuji dengan kenikmatan. Ingat, kenikmatan itu adalah ujian. Dunia itu adalah ujian. Jabatan itu adalah ujian. Semua itu adalah ujian. Yang kedua adalah ujian musibah. Di dalam hidup ini berapa banyak seseorang itu diuji dengan musibah, dan itu sebuah keniscayaan, tidak boleh tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kamu dengan apa? Bisyai'im minal khawf, ay biqalilin minal khawf, dengan sedikit rasa ketakutan. Kadang-kadang kita ini takut mengatakan yang hak itu hak, takut. Yang batil itu batil, takut kita. Ada sedikit rasa ketakutan. Walju, kami juga akan menguji kamu dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kami juga akan menguji kamu dengan kekurangan harta.
wal anfus, dan kekurangan jiwa, wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Kemudian Allah berfirman, wa basyir sabirin, beritahukan kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian-ujian itu. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpa oleh musibah, dia mengatakan dan sepenuh keimanan, sepenuh keikhlasannya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami, menyitir Said Qutb dalam sebuah tafsirnya, innana wa inna kulla ma fina lillah, sesungguhnya kami dan apa yang ada pada kami lillah, sebenarnya sejatinya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami dan apa yang ada pada kami akan kembali kepadanya. Jadi ketika kita bersabar ditimpa musibah, sembari mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami dan apa yang ada pada kami milik Allah, dan sesungguhnya kami dan apa yang ada pada kami akan kembali kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang ada pada kita sesungguhnya itu barang titipan. Sehingga kita sering mengatakan ini amanat. Ini amanat Allah. Harta amanat Allah. Jabatan, pangkat, ilmu, ini amanat Allah. Amanat, bapak-bapak, ibu-ibu, kata aslinya adalah titipan. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena Rasulullah SAW ketika orang-orang itu menitipkan hartanya, barangnya akan dikembalikan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang dititipkan oleh mereka. Nih, sehingga Rasulullah dikatakan amin, dia orang yang dapat dipercaya. Begitulah kita di dalam hidup ini. Anak adalah amanat, keluarga adalah amanat, harta adalah amanat. Suatu saat amanat itu akan diambil oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah kita tidak akan hidup lama. Ayah meninggal. Ibu kita tidak akan hidup selamanya. Ibu kita meninggal. Ada yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan hartanya. Begitu selanjutnya di dalam hidup ini. Inilah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebuah keniscayaan. Tidak mungkin seseorang itu lepas dari ujian-ujian ini. Orang yang bersabar dan dia mengatakan dengan sepenuh keimanan dan keikhlasannya menghadapi cobaan-cobaan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau boleh saya katakan, ini adalah terapi psikologis. Apa yang saya maksud dengan terapi psikologis? Kalau sudah kita mengatakan sepenuh hati, maka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Ya sudah, ayah meninggal, itu milik Allah, diambil oleh Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang lain. Jadi tenang, jadi tentram. Nanti kita akan berjumpa di hari akhirat.
Mudah-mudahan kita bersama ayah, ibu, dan anak-anak kita masuk surga bersama mereka-mereka, saudara-saudara kita. Tenang hati kita, tidak akan stres dan tidak akan depresi, tidak akan. Orang mukmin tidak akan itu. Sehingga Allah berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itulah yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka-mereka lah yang mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar rahimakumullah. Marilah sebagai seorang muslim kita harus mempunyai akhlak pribadi, yaitu sikap istiqamah. Mudah-mudahan dengan sikap istiqamah Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita ini. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.